Maka sesiapa dirinya masih memasukkan yang kotor, yang najis, yang haram ke dalam tubuhnya, maka ianya bukanlah manusia, ianya binatang yang berbentuk manusia, setan yang menjelma manusia, manusia tetapi ianya adalah setan yang nyata, karena tidak pernah mau memperhati makanan. Sebagaimana di surat Abasa ayat 24, hendaklah manusia itu memperhati makanan. Sesiapa manusia yang tidak memperhati makanannya, maka ianya bukan manusia. Kau binatang yang nyata, kau setan yang nyata, kau iblis yang nyata, karena kau suka memakan najis, memakan yang haram, memakan yang subhat, memakan yang kotor. Semua kau makan semuanya, segalanya kau makan segalanya. Kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Wahai kaum bab kesucian, wahai engkau yang mengaku berguru, engkau yang mengaku ahli daripada nur mutiara mutmainnah, engkau yang mengaku ahli daripada kajian nur mutiara ma'rifatullah, hendaklah engkau sentiasa menjaga apa-apa yang hendak kau masukkan ke dalam perutmu. Sungguh-sungguh janganlah kau jadikan perutmu bagaikan kuburan bangkai hewan. Janganlah kau jadikan perutmu tempat apa-apa yang busuk, najis, haram ke dalam tubuh jasad jasmani engkau. Janganlah kau masukkan barang yang najis, barang yang subhat, lagi haram. Hendaklah kau makan yang halal, baik, lagi berkah. Maka daripada itu, sesiapa yang mengaku ahli nur mutiara mutmainnah dan yang mengaku keluarga besar nur mutiara ma'rifatullah, sentiasa aku mengingatkan kau, sentiasa aku membimbing kau menjaga, memperhati, mengingat, memilih apa-apa yang hendak kau masukkan ke dalam perutmu. Maka hendaklah manusia itu sentiasa memperhati makanannya. Maka hendaklah manusia itu sentiasa memikirkan apa yang dimakannya. Maka hendaklah manusia itu melihat, menjaga, memikirkan apa-apa yang akan dimasukkan ke dalam perutnya. Sesiapa manusia yang tidak memperhati makanannya, maka ianya bukanlah manusia, ia haiwan yang nyata, setan yang nyata, kerana ianya tidak mau memperhati apa-apa yang dimakannya. Sungguh-sungguh darah itu, bangkai itu najis, tidak boleh kau makan. Haram kepadamu memakan darah, haram kepadamu memakan bangkai, haram kepadamu memakan yang setengah haram, yang setengah halal. Haram memakan yang haram setengah halal, yang halal setengah haram. Sesungguhnya di dalam yang halal itu masih ada terdapat yang haram.
Sesungguhnya yang haram itu masih ada terdapat yang halal. Maka daripada itu sentiasalah engkau memperhati apa yang kau makan itu. Yang dikatakan halal sebenar-benar halal, tidak ada terdapat yang haram sebesar zarah pun di situ. Semurni-murninya yang halal itu tidak ada sebesar zarah pun, sebesar debu pun yang haram di situ. Jadi semurni-murninya yang halal itu tidak lagi ada yang haram di situ. Semurni-murninya yang bersih itu tidak ada sebesar yang kotor pun di situ. Semurni-murninya yang baik itu tidak ada sebesar zarah pun yang tidak baik di situ. Maka sesiapa dirinya masih memasukkan yang kotor, yang najis, yang haram ke dalam tubuhnya, maka ianya bukanlah manusia, ianya binatang yang berbentuk manusia, setan yang menjelma manusia, manusia tetapi ianya adalah syaitan yang nyata, karena tidak pernah mau memperhati makanannya. Sebagaimana di surat Abasa ayat 24, hendaklah manusia itu memperhati makanannya. Sesiapa manusia yang tidak memperhati makanannya, maka ianya bukan manusia. Kau binatang yang nyata, kau setan yang nyata, kau iblis yang nyata. Karena kau suka memakan najis, memakan yang haram, memakan yang subhat, memakan yang kotor, semua kau makan semuanya, segalanya kau makan segalanya. Maka daripada itu kepada seluruh ahli keluarga besar Nur Mutiara Mutmainnah dan kepada seluruh ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, ingatlah apa yang kupesankan kepada kamu. Perhatikanlah apa yang kusampaikan kepadamu, risalah rahasia ilmu bab kesucian ini. Apabila kau bukan manusia, maka tiadalah ketenangan di dalam hidup dan kehidupan kamu. Tidaklah kau tenang di dalam syahadah, tidaklah kau merasa tenang di dalam kau bersolat, tidaklah kau tenang jiwamu ketika kau berpuasa, tidaklah kau tenang apabila kau menunaikan membayar zakat, dan tidaklah kau tenang apabila kau melaksanakan ibadah haji. Tidak ada syahadat apabila kau tidak suci. Tidak nyata syahadat apabila kau tidak suci. Tidak ada solat apabila kau tidak suci. Tidak nyata puasa apabila kau tidak suci. Tidak ada zakat apabila kau tidak suci. Tidak boleh kau menunaikan ibadah ke tanah suci apabila kau tidak suci dan tidak pernah mau suci. Apa syahadat kamu apabila kau tidak mau mensucikan dirimu? Siapa yang kau solati apabila kau tidak suci? Siapa yang memerintahkan kau solat apabila dirimu tidak pernah mau suci? Apa puasa kamu yang kamu tidak pernah mau suci? Tidak ada berarti sia-sia zakatmu apabila kau tidak pernah mau mensucikan dirimu. Siapa yang memanggil kau ke tanah suci apabila kau tidak pernah suci? Maka setanlah yang memanggil kau ke tanah suci. Iblislah yang membawa kau ke tanah suci. Kerana tanah suci panggilan untuk kaum yang suci. Solat perintah untuk kaum yang suci. Puasa untuk orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Syahadat kesempurnaan diri yang sentiasa sudah suci. Sesiapa yang memasukkan yang haram ke perutnya, maka rusaklah zahir tubuh jasad jasmaninya, rusaklah pikirannya, rusaklah hatinya, rusaklah perkataannya, rusaklah pandangannya, rusaklah perbuatannya. Sesiapa yang sentiasa memasukkan makanan yang haram ke tubuhnya, maka haramlah pandangannya, haram juga pendengarannya, haram juga perkataannya, haram juga perbuatannya. Maka seluruh tubuhnya, jasadnya
dijadikan dari hal-hal barang-barang yang haram. Sesungguhnya yang kau makan, yang kau minum itu adalah yang menjadi darah dan daging. Tiap-tiap apa yang kau makan, yang kau minum itu, itulah yang membentuk tubuh jasad jasmani kau. Berpuluh-puluh tahun kau makan yang haram, berpuluh-puluh tahun kau makan yang kotor, yang najis, lagi busuk ke dalam tubuh jasad jasmanimu, maka terbentuklah, terbenalah tubuh jasad jasmani kamu dari barang yang haram, dari barang yang kotor, dari makanan yang haram, dari makanan yang kotor. Maka tubuh jasad jasmani kau haram, kotor, busuk, lagi tidak pernah mendapat rahmat dan hidayah daripada diri Zat Maha Suci. Sungguh-sungguh diri Zat Maha Suci suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Sesiapa diri yang tidak pernah mau mensucikan dirinya, maka Tuhan yang mana yang mau kepada engkau? Tuhan yang mana yang mau reda? Tuhan yang mana yang membawa rahmat kepadamu? Apabila kau tidak pernah mau mensucikan dirimu, lalu Tuhan mana yang kau sembah? Tuhan yang mana yang mau memberi pertolongan kepada engkau? Tuhan yang mana yang memberi rezeki kepada engkau? Ingatlah wahai kaum nur mutiara mutmainah. Ketahuilah wahai kaum nur mutiara ma'rifatullah. Sungguh-sungguh diri Zat Maha Suci, rezeki daripada diri Zat Maha Suci itu hanya kepada diri yang mau mensucikan dirinya. Sesiapa diri yang tidak pernah mau mensucikan dirinya, lalu rezeki dari mana yang kau dapatkan? Apabila kau tidak pernah mau mensucikan dirimu, maka syaitan iblislah yang memberi rezekimu. Sesiapa yang tidak pernah mau mensucikan dirinya, maka syaitanlah Tuhannya. Maka ianya bersekutu kepada syaitan iblis. Kerana Allah diri Zat Maha Suci tidak pernah suka kepada diri yang kotor, tidak pernah suka kepada diri yang sentiasa memakan yang haram, memakan najis, sentiasa memasukkan kotoran ke dalam perutnya. Maka binasalah kullu nafsin zaikatul maut. Tidaklah kau pernah bersaksi bahwasanya diri batiniah mau menyaksikan dirimu. Tidaklah diri rahasia mau menyaksikan diri batiniah, yang diri zahiriah tidak pernah mau suci. Sungguh-sungguh tegaknya solat itu, diri zahir sentiasa sudah suci lagi, sudah disaksikan, sehingga menyaksikan diri batiniah dan disaksikan oleh diri rahasia, yang diri rahasia esa bersama beserta diri sebenar-benar diri, diri sejati. Maka diri rahasia, diri sebenar-benar diri esa kepada diri Zat Maha Suci. Tegaklah syahadat, tegaklah solat, Islam sempurna. Tegaklah solat, tegaklah puasa, nyatalah zakat, sehingga kau melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Maka kepada engkau aku sentiasa mengingatkan. Maka kepada engkau ahli kajian keluarga besar Nur Mutiara Mutmainah, janganlah sekali-sekali kau memasukkan barang yang kotor, yang haram lagi najis ke perutmu. Apabila yang kau makan itu najis, maka tiadalah keberkahan, maka tiadalah hidayah kepadamu, maka tiadalah diri Zat Maha Suci kasih kepada kamu, maka tiadalah rezeki daripada diri Zat Maha Suci sampai kepadamu. Kebinasaan, kehancuran yang akan kau dapati di kemudian hari. Sesungguhnya apa-apa yang kau makan itu adalah dirimu. Kau adalah apa-apa yang kau makan itu. Sesungguhnya dirimu apa-apa yang kau makan itu. Kau adalah apa-apa yang kau makan itu. Haram yang kau makan, maka haramlah dirimu. Buruk yang kau makan, maka buruklah dirimu. Apabila baik yang kau makan, maka baiklah dirimu. Tiap-tiap 40 hari setetes darah
yang kau dapatkan apabila kau memakan yang baik, apabila kau memakan yang halal, baik lagi berkah. Apabila kau memakan yang halal, yang buruk, najis, maka kau mendapatkan darah yang kotor selama 40 hari. Begitu pula tiap-tiap 40 hari, hanya setetes darah yang kau dapatkan. Hanya setetes darah hasil daripada apa yang kau makan selama 40 hari itu. Setetes demi setetes bertahun lamanya, barulah kau mendapat tubuh jasad jasmani yang bersih. Bagaimana kau mendapatkan tubuh jasmani yang bersih? Apabila kau sentiasa memakan yang kotor, memakan yang haram, maka tiadalah keberkahan apa-apa usia kepada kamu. Sia-sialah hidupmu, sia-sialah kau dijadikan manusia, sia-sialah Allah memberikan rahmat dan hidayah kepadamu yang kau tidak pernah mau sentiasa mensucikan dirimu. Maka merugilah kau, sia-sialah hidupmu, yang esok kau mati, yang esok kau habis, jatuh, datang hukum Allah kepada kamu bagaikan hewan, bagaikan binatang. Kau dikuburkan, kau dimandikan, kau disolatkan, tetapi kau dimasukkan ke dalam tanah. Apabila datang hukum Allah kepada engkau, dicabutnya nyawa kau, dimandikan, disolatkan, diletakkan ke dalam kubur, yang kau katakan kau sudah bersih, yang kau katakan kau sudah suci, tapi akhirnya kau dimasukkan ke dalam tanah bagaikan hewan yang nyata, bagaikan binatang yang nyata. Sungguh-sungguh kekasih Allah, sungguh-sungguh orang yang sentiasa mau mensucikan dirinya, tiadalah kebinasaan kepadanya, tiadalah kematian kepadanya. Karena di surah Al-Baqarah ayat 222, Allah suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Maka daripada itu, aku mengingatkan kepada engkau, risalah rahasia ilmu bab kesucian ini tidak pernah setan suka, iblis tidak pernah suka kepada kajian risalah rahasia ilmu bab kesucian ini. Wahai kaum mutmainnah, wahai kaum nur mutiara ma'rifatullah, sungguh berat ujian di kehadapan, sungguh banyak dugaan kejian kepada kamu apabila kau menjalani risalah rahasia ilmu bab kesucian ini. Maka daripada itu, istiqomahlah, tetaplah, ingatlah apa yang kusampaikan kepadamu ini benar adanya. Sungguh-sungguh risalah rahasia ilmu bab kesucian ini bersanadkan kepada sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanad Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanad Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Sungguh-sungguh Nabi Muhammad Rasulullah tidak pernah memasukkan yang kotor, yang haram ke dalam perutnya. Sungguh-sungguh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan risalah rahasia ilmu bab kesucian. Sampailah Rasulullah kembali asma, af'al, sifat, zat kembali, amanah kembali kepada empunya amanah kembali. Sungguh-sungguh diri zat maha suci bernama Allah itu menginginkan haknya kembali. Sungguh-sungguh diri zat maha suci itu mengambil haknya kembali. Sesiapa diri yang tidak pernah mau kembali mensucikan dirinya, maka setanlah yang mengambilnya, maka iblislah tempat kembalinya. Tidak pernah kau kembali ke diri zat maha suci, tidak pernah amanah kembali kepada empunya amanah kembali apabila kau tidak pernah mau mensucikan dirimu. Barakallah.
kepada ahli yang hadir di malam hari ini sesuai topik kita ataupun pengajian kita malam ini. Apa tadi judulnya? Judulnya apa itu Islam dan apa itu salat? Apa itu Islam? Apa itu syahadat? Apa itu salat? Syahadat dulu kan? Syahadat dulu kan salat dulu? Apa itu Islam? Apa itu syahadat? Apa itu salat? Itu aja. Apa itu puasa? Apa itu zakat? Apa itu? Ya. Apa yang dimaksud dengan Islam? Bagaimana itu Islam? Kenapa diwajibkan bersyahadat? Mengapa diwajibkan sholat? Mengapa diwajibkan puasa? Islam maknanya selamat. Islam itu maknanya selamat. Islam itu artinya selamat. Itu artinya. Ada yang mau ditanyakan tentang Islam ini? Ya, kalau menurut dari pengetahuan syariat selamat. Ya. Yang kita mau dengarkan ini penjelasan menurut bab kesucian. Nah, kalau di bab kesucian, sesiapa yang mengetahui, sesiapa yang mempelajari, sesiapa yang meyakini hidup dan kehidupannya, ianya sebenar-benar mengetahui hukum hakam di dalam Islam, maka ianya pasti selamat. Kenapa banyak orang yang mengaku Islam tetapi tidak selamat, kan begitu? Ya. Mengapa orang banyak kaum yang mengaku Islam tapi binasa? Mengapa banyak yang mengaku Islam tapi ianya susah? Mengapa kaum mengaku Islam mati binasa? Nah, apakah mati itu selamat? Nah, mari kita kaji satu-satu. Mati itu selamat ke tidak? Tidak selamat. Susah itu selamat ke tidak? Miskin itu selamat ke tidak? Hah? Mengapa pula yang mengaku Islam tapi masih susah? Mengapa mengaku Islam tapi binasa? Mengapa mengaku Islam tapi maksiat? Mengapa mengaku Islam tidak selamat? Apakah ianya sudah sebenar-benar Islam? Apakah ianya sudah sempurna, sesempurna sebenar-benar Islam? Nah, jawabnya tidak sempurna. Allah Maha suci. Islam mesti suci. Sesiapa yang tidak pernah mau mensucikan dirinya bukan Islam. Islam ini punya siapa? Hah? Siapa yang tak suci? Islam kan? Siapa yang tidak pernah mau suci atau tidak pernah mau mensucikan dirinya, maka ianya bukan Islam. Karena Allah Maha Suci. Islam ini kepunyaan Allah. Rezeki daripada Allah. Keselamatan daripada Allah. Siapa yang tidak pernah mau mensucikan dirinya, rezeki dari mana didapatnya? Matinya masuk ke dalam tanah, binasa. Itu makanya banyak orang yang mengaku Islam
tidak sempurna Islamnya, mati masuk ke dalam tanah. Akhirnya dia bilang apa? Nabi kan masuk dalam tanah katanya. Tengok. Langsung cari Nabi. Nabi mati, Nabi meninggal, Nabi wafat katanya. Dikuburkan masuk dalam tanah. Bagaimana itu? Itu kata kau. Adakah wali Allah itu mati? Adakah kekasih Allah itu yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah, yang diridai Allah mati? Jangan lagi Allah. Kita saja kepada anak kita tidak pernah kita mau membinasakan anak kita. Tidak pernah kita mau mencelakakan anak. Tidak pernah kita mau mematikan anak. Tidak pernah seorang ayah itu mau mematikan anaknya. Tidak ada. Kecuali ayah setan, kecuali ayah gila. Begitu juga Tuhan, kecuali Tuhannya setan, maka dimatikan Tuhan dia. Bagaimana pendapat seorang Islam, bagaimana pendapat seorang umat Nabi Muhammad meyakini Nabi Muhammad itu meninggal, meyakini Nabi Muhammad itu wafat? Itu kan tidak Islam gitu. Dikatakannya bahwasanya Nabi Muhammad itu wafat. Wafat itu kan meninggal kan? Meninggal itu kan mati kan? Sama, cuma bahasanya diperhalus. Maka tidak akan pernah kau mendapatkan syafaat. Jelas di Al-Quran itu, sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak pernah mati. Itu kau letak di mana ayat itu? Apakah Nabi Muhammad itu bukan kekasih Allah? Apakah Nabi Muhammad itu bukan wali Allah? Kenapa kau berpikir Nabi Muhammad itu wafat? Mengapa kau berpendapat, berpaham bahwasanya Nabi Muhammad itu meninggal? Berapa banyak yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad wafat? Itu ada di Madinah. Dia tidak paham, tidak tahu. Ketika Nabi Muhammad sampai hukum Allah kepadanya, keesahan dirinya kepada Muhammad, diri rahasia Muhammad itu esa, zahir, nyata di diri Nabi Muhammad bin Abdullah. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu, sesungguhnya wali-wali Allah itu, zahir diri rahasia itu, nyata diri rahasia itu di diri tubuh jasad jasmani. Muhammad, diri rahasia Muhammad itu sudah nyata, sudah esa beserta di diri tubuh jasad jasmani Nabi Muhammad bin Abdullah. Af'al Muhammad itu Rasul penamanya. Sifat Muhammad itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah yang nyata pada diri Nabi Muhammad bin Abdullah. Maka zahirlah zat daripada Muhammad itu, zahirlah diri rahasia Muhammad itu di diri zahir atau tubuh jasad jasmani Muhammad bin Abdullah. Makanya Muhammadur Rasulullah. Maka tegaklah syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika raibnya, ketika sampai hukum Allah, maka yang zahir di diri tubuh jasad jasmani Muhammad bin Abdullah itu, inilah yang dikatakan zahirnya, nyatanya Adam Sufi ketika Nabi Muhammad itu raib. Jadi kaum syariat, kaum awam itu melihatnya Nabi Muhammad itu wafat. Itu diri rahasia sudah zahir di situ.
Diri rahasia Muhammad itu nyata di situ, maka dinamakan disebut Adam Sufi atau Adam sudah sentiasa sudah suci. Itu makanya Nabi Muhammad sentiasa menjaga makanannya. Itu makanya Nabi Muhammad sentiasa menjaga hatinya, sentiasa menjaga pandangannya, sentiasa menjaga pendengarannya, rasanya, hayalannya, perbuatannya. Karena diri rahasia Muhammad itu sudah zahir, sudah nyata di diri tubuh jasad jasmani Muhammad bin Abdullah. Itu makanya Muhammadur Rasulullah. Nyata perbuatan Muhammad itu atau nyata perbuatan diri rahasia Muhammad itu di diri tubuh jasad jasmani Muhammad bin Abdul. Nah itu maka dipanggil Rasul. Itu penjelasannya. Nah ketika peristiwa raib itu kaum awam ini tidak paham dilihatnya tubuh jasad jasmani Muhammad bin Abdullah itu terbujur kaku. Sebenarnya diri rahasia Muhammad itu zahir, nyata di situ. Maka menggantikan atau meliputi diri rahasia Muhammad itu di diri tubuh zahir jasmani Muhammad bin Abdullah atau diri rahasia zahir di diri tubuh jasad jasmani Adam. Nyatanya diri zat maha suci itu kenyataannya zahirnya di diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad itu nyata esa di diri rahasia Adam. Diri rahasia Adam nyata di diri batinia Adam. Diri batini Adam itu nyata zahir di diri tubuh jasad jasmani Adam yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sudah disaksikan oleh diri yang sentiasa sudah disaksikan. Inilah yang dipanggil insan kamil mukamil. Inilah yang disebut insan atau kedudukan peringkat khalifatullah. Khalifatullah, kedudukannya, derajatnya disebut khalifatullah, khalifatullah atau khalifah. Maka inilah yang dipanggil, inilah yang diredai, inilah yang akan berjumpa diri zat maha suci atau diri zat atau diri yang berasma diri yang berasma Allah. Maka ianya adalah diri atau jiwa yang tenang. Nah, ini banyak itu yang berpendapat yang mengatakan wah Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal. Tapi kalau di bab kesucian tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pernah. Karena Nabi Muhammad Habibullah. Karena Muhammad itu waliullah. Karena Nabi Muhammad itu ahlullah. Muhammad itu karimullah. Muhammad itu kalamullah. Muhammad itu syahadatullah. Muhammad itu raibullah. Muhammad itu zahirullah. Muhammad itu batinullah. Muhammad itu syirullah. Muhammad itu haqqullah. Meninggal itu. Tetapi kaum syariat, kaum tarekat, kaum hakikat, sampai kaum makrifat berpendapat meyakini Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad itu meninggal. Kuburannya di Madinah. Maka tertipulah mereka itu. Itu makanya hidupnya susah. Tidak ada keberkahan ilmunya. Esok pun dia mati masuk dalam tanah juga.
Karena yang dilihatnya itu Nabi Muhammad masuk ke dalam, nah, itu makanya dia tertipu setan. Dia ditipu setan. Itu banyak itu. Begaduh dia tuh. Itu ada jenazahnya, ada mayatnya. Sebenarnya enggak ada. Banyak kan orang mengatakan jenazah Nabi Muhammad itu mau dicuri, jenazah Nabi Muhammad itu kuburannya mau dipindahkan. Mana? Di mana? Ada videonya? Coba tunjukkan sama aku. Itu tidak pernah ada, tidak pernah dibuktikan. Ada yang mau curi jenazah Nabi Muhammad, ada yang mau membongkar kuburan Nabi Muhammad, tapi tidak pernah ada kan? Tidak bisa dibuktikan. Bahkan ada yang mimpi Nabi Muhammad. Penjaga makam pernah bermimpi. Dia tidak tahu Nabi Muhammad ini suci. Dia tidak pernah tahu Nabi Muhammad ini bersih. Dia tidak pernah tahu Nabi Muhammad ini tidak pernah makan yang kotor. Dia tidak pernah tahu Nabi Muhammad tidak pernah makan najis. Dia tidak pernah tahu Nabi Muhammad ini tidak pernah makan yang haram. Bagaimana kau mimpi Nabi yang Nabi tak pernah makan yang begitu? Kau semua kau makan. Bolehkah yang kotor ini berjumpa dengan yang bersih, yang suci? Maukah yang suci ini kepada yang kotor? Jadi yang kau mimpi itu siapa? Ada lagi yang katakan, apabila kau bermimpi berjumpa Nabi, maka itu sebenarnya Nabi. Kalau kau suci, kalau kau tak suci, bukan Nabi yang kau jumpa tuh. Kan banyak yang katakan, apabila kau bermimpi berjumpa Nabi, maka setan tidak boleh menjelma menjadi Nabi, maka iblis tidak boleh menyerupai Nabi. Tapi semua kau makan, yang najis kau makan juga, yang kotor kau makan juga, yang haram kau makan juga. Maka tubuh jasad jasmani kau haram, tubuh jasad jasmani kau kotor. Suka Nabi sama kau? Nabi tidak makan begitu. Kau semua kau makan. Mau Nabi jumpa kau walaupun dalam mimpi? Siapa yang kau jumpa? Katanya iblis tak boleh menyerupai Nabi. Katanya setan tak boleh menyerupai Nabi. Jin bisa enggak jin? Jin tak bisa juga. Kau tertipu. Berapa banyak itu yang mengaku mimpi jumpa Nabi, tapi semua dimakan. Tidak akan pernah berjumpa yang kotor dengan yang bersih lagi suci. Tidak pernah berjumpa yang bersih yang suci kepada yang kotor. Tidak pernah perempuan yang buruk, tidak pernah perempuan yang jahat berjodoh atau berjumpa dengan lelaki yang baik. Tidak pernah itu. Lelaki yang jahat, yang buruk akan berjumpa dengan perempuan yang buruk, yang jahat juga. Tidak akan pernah jodoh, tidak akan pernah berjumpa laki-laki yang buruk, jahat, yang haram dengan perempuan yang baik. Itu tidak pernah jumpa. Buka itu di surah An-Nisa itu. Jangan kau jodohkan, jangan kau kawinkan, jangan kau jumpakan lelaki yang buruk, yang jahat kepada perempuan yang baik. Itu sudah tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau laki-laki yang bersih, yang suci, tidak akan pernah berjumpa dengan lelaki, dengan perempuan yang kotor. Makanannya kotor, otaknya kotor, pandangannya kotor, pendengaran yang kotor, bicaranya kotor, hatinya kotor, busuk, perasaannya kotor, busuk. Itu tidak mau jumpa. Jadi kalau lihat perempuan itu jahat atau baik, lihat aja suaminya. Kalau buruk suaminya, buruk juga istrinya. Itu ayatnya tadi.
Jadi kalau mau melihat suami, lihat aja istri. Kalau mau melihat istri, lihat aja suami. Macam mana suaminya, begitulah istrinya. Bagaimana istrinya, begitulah suaminya. Karena itu tadi ayat itu. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Nah, apabila kau sentiasa mensucikan dirimu, maka istri kau pasti minta cerai itu. Oh, sudah banyak terjadi. Suaminya masuk bab kesucian, tidak mau makan yang kotor lagi, tidak mau lagi makan yang haram, tidak mau lagi makan darah, istrinya minta cerai. Karena istrinya tidak mau diajak makan yang tidak mau, karena istrinya setan, iblis yang nyata. Selama ini kau tidur dengan setan, selama ini kau kawin dengan setan, karena kau tidak tahu. Siapa yang suka makan darah? Darah itu walaupun setetes, tidak kira itu darah apa saja. Darah hewan kah, darah binatang kah, darah manusia, namanya darah. Walaupun setetes, walaupun sudah kau cuci, walaupun sudah kau basuh, walaupun sudah kau masak, haram hukumnya apabila kau makan, termakan, tak sengaja kau makan, haram hukumnya. Di dalam bab kesucian. Kalau di bab awam, di bab syariat, semuanya halal. Yang haram darah babi aja, ya kan? Darah ayam, darah ikan, darah lembu, darah sapi boleh. Sudah dicuci boleh dimakan. Yang penting tidak mengalir kan? Ya, itu. Karena manusia ini berkaum-kaum. Ada kaum ada kaum awam, ada kaum hawas, ada kaum hawasul hawas, ada kaum sufiyah, ada kaum wali, ada kaum nabi. Banyak manusia ini, banyak macamnya. Manusia juga begitu. Ada manusia sebenar-benar manusia, ada sebenar-benar manusia, ada manusia setengah manusia, ada manusia setengah setan, ada manusia setengah iblis, ada manusia setengah jin. Yang banyak manusia setengah binatang. Makannya cara binatang, kawinnya cara binatang, cari rezekinya cara binatang, maka matinya pun bagaikan binatang juga. Masuk ke dalam tanah. Jadi sesiapa yang matinya besok dimandikan, disolatkan, dikuburkan, itu bukan manusia. Bukan manusia. Karena tidak selamat. Yang dikatakan inna lillah ilaihi rajiun, amanah kembali, ampunya amanah kembali. Datangnya kau dengan izin Allah, kembali kau izin Allah kembali. Datangnya kau hak Allah, kembali kau hak Allah kembali. Maka raibullah. Ini tidak banyak orang tahu. Karena gurunya mati, karena gurunya sakit. Dia tidak pernah jumpa guru yang raib. Dia tidak pernah jumpa gurunya yang selamat. Karena yang banyak sekarang guru penipu, yang banyak sekarang guru pendusta. Muridnya diajarkan makan yang bersih, gurunya sendiri makan yang kotor. Wahai murid, puasa mutih 40 hari. Ya guru. Gurunya puasa enggak? Enggak. Kalau guru enggak apa-apa. Kalau murid enggak boleh. Itu guru setan itu. Ya guru udah sampai, murid belum. Jadi yang boleh makan yang kotor-kotor guru aja. Hati-hati kalian, banyak itu. Iya. Ada lagi guru diajak sholat sama muridnya, katanya sholatnya di Mekah. Nanti guru sholat itu guru penipu. Itu guru setan itu yang bilang begitu itu. Tahu guru setan?
Nah, diajak sholat Jumat sama muridnya, nanti guru sholat Jumatnya di Mekah. Kita sholat Jumat jam 1 kan, di Mekah baru jam 10. Guru sholat di mana? Hah? Sebab gurunya penipu, pendusta. Oh, dia bisa membalikkan waktu, kata dia. Rupanya otaknya yang terbalik. Apalagi mengajarkan marifat. Ujung-ujungnya otaknya terlipat. Awal-awal mengenal tuh, ujung-ujungnya akhir-akhirnya jadi Tuhan. Bisik-bisik. Tahu bisik-bisik? Iya. Jangan bilang-bilang ya, sebenarnya kita ini dah jadi Tuhan. Tuhan sama Tuhan mengaji. Dia tidak tahu dia berak, dia tidak tahu dia makan, dia tidak tahu dia minum, berkawin, beranak, diberanakkan. Tidak tahu dia tuh, lupa diri. Bisik-bisik, jangan bilang-bilang sama orang. Oh, tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka. Kalau dibuka haram. Gugur syahadat. Kita ini wujudnya Tuhan. Kita ini bentuknya Tuhan. Karena Tuhan itu menciptakan manusia dari bentuknya sendiri. Itu Tuhan menciptakan Adam itu dari bentuknya sendiri katanya. Jadi bentuk dia itu bentuk Tuhan. Itu pengajian setan, itu pengajian gila itu, tahu? Gurunya setan itu, gurunya iblis, Fir'aun. Itu makanya Fir'aun itu sudah wafat, sudah meninggal, tapi ajarannya masih ada. Umat Nabi Lut itu sudah habis, sudah hilang, tapi banyak sekarang lesbian, banyak sekarang gay, banyak kan? Masih banyak LGBT. Anak durhaka sudah dimatikan kan? Anak Nabi Nuh kan? Tapi banyak juga anak durhaka kan? Istri durhaka juga sudah dimatikan kan? Istri Nabi Nuh. Tapi banyak lagi sekarang istri yang durhaka. Jadi diri itu tidak pernah mati. Diri tidak akan pernah mati. Yang mengaku Tuhan siapa? Fir'aun tidak? Nah, itu kan Fir'aunnya masih ada. LGBT masih ada kan sekarang? Wah, banyak. Itu makanya diri itu masih tidak ada kematian. Itu kan bukti. Apabila kau mati, kau jahat, kau berdosa, ada tidak azab kubur? Terasa tidak? Azab kubur itu dirasakan tidak? Kalau dirasakan kau tidak mati lah itu. Itu buktinya kau tidak mati. Di Yaumil Masyar ada namanya mizan, ada namanya hari perhitungan. Kalau kau mati tidak dihitung kau lagi. Surga neraka itu dirasakan tidak? Kalau kau mati, itu yang kau tak takut masuk neraka. Karena kau katakan kau mati. Tetapi sesungguhnya kau tidak. Karena kau masih menerima azab, kau masih menanggung apa dosa yang kau perbuat itu. Karena kau tidak meyakininya, karena kau tidak mengetahuinya, maka kau tidak pernah mau mensucikan diri kau. Sesiapa yang tahu, sesiapa yang kenal dirinya, tidak akan pernah mau memasukkan hal-hal yang kotor ke dalam perutnya. Sesiapa yang sudah mengenal siapa sebenar dirinya, dia tidak pernah mau memakan sebesar zarah pun yang kotor ke dalam perutnya atau memasukkan ke dalam perutnya. Tidak lagi mau makan yang haram walau sebesar zarah pun. Tidak mau lagi makan yang minum yang haram sebesar zarah pun ke dalam perutnya. Karena dia tahu, dia kenal siapa dirinya. Coba di kulkas itu, kau simpan daging, 3 hari kau letak. Coba kau buka kulkas kau itu. Apalagi di perut kau itu. Binatang itu kalau makan, tidak pernah dia cuci, tidak pernah dia basuh, tidak pernah dia masak. Semua bakteri, semua virus ada di makanannya itu. Jadi perut binatang itu tempat segala virus, tempat segala bakteri, tempat segala penyakit. Binatang itu sumbernya penyakit karena pola makannya buruk.
Mana ada binatang masak dulu baru makan. Mana ada binatang cuci dulu baru makan. Jadi semua penyakit itu dari hewan. Semua penyakit itu dari apa yang kau makan itu, bukan dari Tuhan. Wah, sudah dimasak, sudah dibakar, sudah digoreng. Tapi ada satu bakteri, ada satu virus, lagi kau panaskan, lagi kau bakar, dia lagi bagus, dia lagi suka. Ada virus, ada bakteri, didinginkan, dia malah suka. Ada bakteri, ada virus, dipanaskan, dia nak mati. Terlebih-lebih bakteri atau penyakit yang ada di daging babi. Itu tidak mati kalau dipanaskan, kalau cuma dibakar-bakar aja tidak mati itu. Itu makanya Nabi tidak pernah sakit. Karena Nabi tidak pernah mau makan binatang. Tapi banyak orang memfitnah Nabi suka makan daging kambing. Sedangkan Nabi sudah melarang. Sedangkan Nabi sudah bersabda, jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan. Jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai binatang. Apa artinya itu? Suka makan hewan? Nabi bersabda, jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan. Jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai binatang. Apa maknanya itu? Nabi Siddiq, Nabi amanah, Nabi tabligh, Nabi fatonah. Takkan Nabi mau melanggar apa yang dicakapnya sendiri atau yang dikatakannya. Tetapi ada satu kaum menjadikan daging kambing itu menjadi sunnah Nabi atau makanan sunnah atau makanan kebiasaan Nabi. Itu kan fitnah itu. Jadi hadis ini mau kau letak di mana? Nah, inilah contoh ataupun manusia ini berkaum-kaum, ya. Manusia ini ya bermacam-macam, berpulang kita mau yang mana? Adakah kita ini kaum hawas? Apakah kita ini kaum hawasul hawas? Atau apakah kita ini kaum awam? Jadi jangan gaduh. Jangan gaduh. Tahu jangan gaduh. Jangan salah menyalahkan. Karena dia punya dalil sendiri. Binatang ternak itu boleh dimakan. Binatang yang disembelih atas nama Allah boleh dimakan. Tapi dia tidak ingat halal, baik, barak. Dia lupa ada ayat makanlah makanan yang halal, baik, lagi barak. Ada makanan halal tapi tidak baik, tidak berkah. Ada makanan halal, baik, tapi tidak berkah. Baik dia, tapi tidak berkah. Halal dia, tapi tidak baik. Sedikit sekali orang memilih makanan yang baik, yang halal, yang sehat, yang barak. Nah, itu orang yang tahan lama hidupnya. Ini guru 40 tahun mati. Guru 50 tahun mati. Guru 60 tahun mati. Guru 70 tahun mati. Kena penyakit kanser, kena penyakit kolesterol, kena penyakit diabetes, kena penyakit stroke, kena penyakit babi gila, kena penyakit anjing gila. Bagaimana kau berilmu? Bagaimana kau Islam? Bagaimana kau kenal Tuhan? Tuhan tidak tolong kau. Berapa banyak itu yang berdoa, angkatlah penyakitku, angkatlah penyakitku. Bukan penyakitnya yang diangkat, nyawanya yang diangkat. Salah ambil, salah angkat. Karena dia berdoa, ya Allah ambillah penyakitku, ya Allah angkatlah penyakit. Dipikirnya Allah itu pembantu dia. Dipikirnya Allah itu dokter kan. Rupanya yang datang malaikat Israel. Sekali ambil, sama nyawanya semua diangkatnya. Kenapa? Malaikat Israel rupanya peka, dia tuli. Kau suruh angkat, ku pikir kau suruh angkat nyawa kau. Aku tidak tahu lah, rupanya sekali angkat semua nyawa-nyawanya terangkat semua.
Guru-guru zaman dulu itu, guru-guru terdahulu itu ndak ada usianya yang di bawah yang di bawah 100 itu ndak ada. Ndak ada. Sehat-sehat semua itu. Wah iya, itu Nabi Khidir sampai sekarang ndak mati-mati. Tapi kan ndak ada orang mau mencontoh itu, cuma cerita saja kan. Ada pula lagi yang mimpi jumpa Nabi Khidir. Entah di mana dijumpanya enggak tahu aku. Asal-asal aja. Jumpa nenek-nenek di pinggir jalan, wah Nabi Khidir. Jumpa gelandangan, Nabi Khidir. Nampak orang bawa tongkat pakai jubah, pakai gamis, Nabi Khidir. Jumpa orang gila, Nabi Khidir gitu. Karena enggak paham. Ada orang nyanyok, ada orang bungkuk-bungkuk sudah mau mati di pinggir jalan, Nabi Khidir katanya. Semua kau bilang Nabi Khidir. Dari mana kau jumpa Nabi Khidir? Makan kau, makan yang kotor. Amalan kau yang kotor-kotor. Bicara kau yang kotor. Otak kau kotor. Pandangan kau maksiat. Pendengaran kau maksiat. Dari kecil sampai tua kau, semua kau makan, tak pilih-pilih. Jadi surah Abasa ayat 24 itu apa? Kemana? Apalagi jadi guru pula itu. Tadi malam aku jumpa malaikat Jibril katanya. Rupanya Gibrail. Enak kali kau jumpa malaikat tu kan? Jadi intinya semua. Hah? Hah? Intinya semua ini. Ya ndak semua makanan. Tiap-tiap apa yang kita pelajari itu mestilah berguru. Dulu kita kecil-kecil, kita ini kan dulu kan belajar berdiri, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar nak? Ngapa pula suci ini tak belajar? Apa saja dulu kau belajar itu? Pakai baju kau belajar. Jadi sesiapa yang tak pandai makan, itu binatang, karena binatang makan sembarangan, karena binatang tidak pernah mau tahu yang bersih yang kotor. Istri kau kalau tidak pandai makan pun binatang juga istri kau. Semua dimakannya. Sudah dikasih tahu, jangan kau makan yang kotor, dimakannya juga. Itu kan setan istri kau itu. Tiap hari kau tidur sama setan. Lah iya. Kalau kau juga makanan yang kotor, kau pun setan juga. Akhirnya setan sama setan kawin. Lahirlah anak setan. Itu makanya setan semakin banyak. Gurunya juga kalau tidak mengajarkan bab kesucian, gurunya pun setan juga. Kalau guru setan, muridnya setan, guru dua-duanya setan. Ajarannya pun ajaran setan. Tuhannya pun setan. Itu yang banyak sekarang. Dikasih tahu makan yang bersih tidak mau. Dikasih tahu pola makan yang bersih tidak mau. Dikasih tahu hidup yang bersih tidak mau. Dikasih tahu ajaran yang bersih tidak mau. Di mana kau makrifat kalau kau tak suci? Ilmu syariat apa kalau kau tak suci? Syariat setan. Tarekat apa kalau kau tak suci? Tarekat setan. Hakikat apa kalau kau tak suci? Hakikat setan, hakikat iblis. Makrifat apa kalau kau tak suci? Makrifat setan, makrifat iblis. Dari mana kau dapat ilmu itu? Kalau kau tak suci. Allah Maha Suci. Ilmu Allah, rezeki Allah, kodrat iradat Allah, yang diciptakan Allah, kembali kepada Allah. Datangnya suci, kembalinya itu. Dari mana kau dapat ilmu? Islam apa kalau kau tak suci? Dari mana kau dapat ilmu? Siapa Tuhan kau kalau kau tak suci? Tuhan Maha Suci. Itu makanya semua nabi mengajarkan suci perkataan, suci pikiran, suci hati, suci rasa, suci perbuatan. Maka sesiapa yang mengamalkan bab kesucian, baiklah dia di dunia, baiklah dia di akhirat. Baik dia awal, baik akhir. Maka berjumpa diri sebenar-benar diri
menyaksikan diri rahasia, maka diri rahasia yang esa kepada diri rahasia Muhammad, inilah yang bersaksi kepada diri zat Maha Suci. Ini yang dikatakan amanah kembali empunya maka diri rahasia Adam itu asma kembali Muhammad. Diri zahir Adam itu kembali af'al diri Muhammad. Maka diri sifat Adam itu kembali sifat Muhammad. Maka diri zat Adam itu kembali diri zat Muhammad. Ini pengajian bab kesucian. Masa guru makrifat matinya dikubur muridnya? Masa guru hakikat didoakan muridnya? Masa guru syariat dimandikan muridnya? Diantar rame-rame ke kuburan? Terbalik. Kalau ada seorang guru mengharapkan doa dari muridnya, kalau ada seorang guru mengharapkan apa-apa dari muridnya, itu guru setan, guru penipu itu. Guru ini menyelamatkan murid. Guru ini memberikan rahmat dan hidayah kepada murid. Bukan murid yang mendoakan guru. Bukan murid yang memandikan guru. Bukan murid yang menanam guru. Bukan murid yang mengantarkan guru ke tanah. Berapa banyak murid yang mengantarkan muridnya ke rumah sakit. Berapa banyak guru diantarkan muridnya ke tanah. Berapa guru banyak diantarkan muridnya ke kuburan. Didoakan muridnya, dimandikan muridnya, disolatkan muridnya. Banyak. Guru aku tidak pernah begitu. Guru aku waktu ketika wafatnya atau ketika dia kembali, ketika sampai hukum Allah kepadanya. Aku besok mau kembali ke diri zat Maha Suci. Aku besok mau kembali asma af'al sifat zat diriku kembali. Ku sampaikan kepadamu wahai murid. Jangan kau cari aku lagi. Jangan kau baca doa. Jangan kau siapkan kuburanku. Sesungguhnya aku kembali. Jangan kau tanam aku. Jangan kau mandikan aku. Tidak ada. Mandi-mandikan aku tuh. Tidak ada. Tidak ada baca-baca doa. Baca-baca Al-Fatihah. Tidak ada. Itu guru. Guru kau guru penipu. Kenapa si guru itu minta mati dalam husnul khatimah? Itu kan guru banyak begitu. Matikanlah aku dalam husnul khatimah. Matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Mati memanglah kau.